segala puji bagi Allah telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembahasan pada malam hari ini, mari kita membaca sholawat Maria agar dimudahkan sampai selesai pembelajaran pada malam hari ini. Mbak yang di depan pimpin Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Muhammadin millati tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil radaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan malam hari ini ya. Di sini saya akan membahas mengenai bid'ah. Mungkin kalian sedikit banyak sudah mendengar pembahasan mengenai bid'ah atau apa itu bid'ah. Soalnya sering dipersoalkan, apalagi sering kita ketahui ya, kalangan-kalangan mahasiswa sering sekali ada persekutuan sih, perdebatan yang mesti disangkut pautkan mengenai bid'ah itu sendiri. Karena masih banyak orang-orang awam yang memikirkan bahwa misalnya bid'ah itu sesat. Karena kalangan mahasiswa kan biasanya itu kan idealismenya itu sudah tinggi gitu ya, dengan bid'ah itu sendiri. Bahkan yang kalangan mahasiswa itu tahu bahwasanya bid'ah itu sesat itu juga mengetahui dasar dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apakah kalangan mahasiswa ini pernah mendengar? Ya. Jadi yang memiliki arti semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Dan mahasiswa saat ini terjas pikirannya bahwasanya segala bid'ah itu adalah sesat, dan sesat itu berarti haram atau tempatnya di neraka. Padahal tidak seperti itu. Ini yang kami bahas mengenai hadis tentang semua bid'ah adalah sesat. Di sini ada persoalan. Kalau memang bid'ah itu terbagi menjadi dua, lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa semua bid'ah itu sesat, yang sudah saya torehkan tadi di awal bahwa semua bid'ah itu sesat ya. Bahwasanya dalam Al-Quran atau hadis tidak bisa hanya dilihat secara parsial atau hanya melihat arti lahiriah sebuah teks. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika membaca serta menafsirkan Al-Quran atau hadis. Misalnya dalam kondisi masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan, termasuk pula meneliti teks tersebut dari aspek kebahasaannya, yakni dengan perangkat ilmu nahwu, shorof, balaghah, mantik dan sebagainya. Hadis yang sering dijadikan dasar pelarangan semua bid'ah itu sesat adalah sudah ada yang tadi saya terangkan kepada kalian, itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ada hadis firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Lah, dari sini kita pahami
Walaupun ayat ini menggunakan kata kullu, namun tidak berarti semua benda yang ada di dunia ini diciptakan dari air. Paham kan? Di sini juga dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman ayat 16. Coba dibacakan Mbak yang kerudung hitam, surat Ar-Rahman nih ayat 15. Monggo. Yang dimana artinya dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari percikan api yang menyala. Nah, jadi kan tadi udah ditarik kesimpulannya bahwa arti kulu itu tidak bisa diartikan semuanya. Kulu itu bisa diartikan sebagian juga yang sudah ditertera pada firman Allah. Nah, kalau kulu pada hadis itu diartikan keseluruhan, yang kulu berarti delalah tadi, yang berarti semua bid'ah dilarang. Berarti para sahabat telah melakukan dosa secara kolektif atau bersama. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Bahkan di antara mereka sudah dijamin kesurgaannya, masuk surga gitu. Maka tidak mungkin kalau para sahabat Nabi SAW tidak mengetahui, apalagi tidak mengindahkan larangan dalam hadis itu. Jadi kan kebanyakan kalangan mahasiswa ini terlebih-lebih kalangan awam yang dijas pikirannya, idealismenya bahwa bid'ah itu sesat. Itu kan karena emang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tapi pada hasilnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahkan menjanjikan surga pada sahabat-sahabat. Contoh sederhananya kita lihat dari kalangan masyarakat sekitar sini. Karena saya lihat pada kalangan sekitar kampus ini kebanyakan aliran yang digunakan itu ahli sunnah wal jamaah, aswaliyah. Yang dimana biasanya terdapat yang namanya tradisi tahlilan. Nah, itu sebuah tradisi tahlilan, dan tahlilan itu tidak ada pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Banyak mengira bahwasanya tahlilan itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu jalur pada kesesatan. Kesesatan itu mengarahnya neraka, itu kan. Jadi biasanya ini tahlilan. Kalian tahu kan isinya dalam tahlilan tersebut? Itu isinya itu Zikir. ya zikir yang konteksnya yang konteksnya itu ya benar, isinya itu mengandung asma-asma Allah, terus konteksnya itu ditujukan pada Allah Ta'ala. Jadinya apa salahnya gitu? Itu kan cuma bahasanya dikumpulkan jadi satu agar apa ya, ketika sama halnya kayak sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak kan, apalagi ketika kita berzikir atau berdoa pada Allah secara berjamaah itu kan kayak bisa dapatnya itu lebih banyak gitu. Jadi konteks tahlilan tadi, contoh sederhana dari tahlilan tadi itu yang sudah tua termasuk dalam bid'ah, tapi itu termasuk bid'ah yang salah. Jadi bid'ah yang arahnya itu ke fadhailul amal gitu. Sekarang berprinsip ya bahwasanya bukti nyata ya, bahwasanya kita sangkut pautkan pada kata kullu tadi yang memiliki arti keseluruhan atau semuanya. Bahwasanya itu tidak berartikan semuanya, tapi hadis itu berartian sebagian, bukan keseluruhan. Karena itu tidak semua bid'ah dilarang. Yang dilarang hanyalah bid'ah yang secara nyata akan merusak ajaran agama Islam. Mungkin itu saja penjelasan mengenai bid'ah dari saya untuk kalangan mahasiswa agar mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Karena
mungkin ada yang dipertanyakan dari. Mau tanya Bu. Oh ya, ini konsepnya kita diskusi ya, biar semuanya juga wawasannya lebih banyak. Iya, Kak Bella itu kan tadi menyebutkan kalau tahlilan itu adalah bid'ah hasanah. Nah, berarti kan tergolong dari bid'ah hasanah. Kira-kira bid'ah itu ada berapa, tergolong dalam berapa kategori ya? Oh ya, mungkin gini, ini kan konteksnya diskusi ya, sudah santai-santaian anak-anak. Jadinya bisa kalau yang mau menyambung, mungkin ada yang sudah pernah mengetahui bid'ah itu dibagi menjadi berapa, atau bid'ah itu ada yang buruk dan jelek itu namanya apa, atau contohnya gitu. Mungkin ada yang tahu dari yang lainnya. Jangan nyamuknya ini ya. Ya, jadi bid'ah itu terbagi menjadi 5 ya. 5. Yaitu bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, dan bid'ah mubahah. Bid'ah wajibah itu bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh syarak, seperti mempelajari ilmu nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain. Kalau bid'ah muharramah itu bid'ah yang bertentangan dengan syarak, seperti mazhab Jabariyah dan Murji'ah. Lalu bid'ah mandubah itu segala sesuatu yang baik tapi pernah dilakukan pada masa Rasulullah, misalnya sholat tarawih secara berjamaah sebulan penuh, mendirikan madrasah dan pesantren, itu contohnya. Kalau bid'ah makruhah itu seperti menghiasi masjid secara berlebihan. Dan yang terakhir itu bid'ah mubahah, seperti berjabatan tangan setelah sholat dan makan makanan yang lezat gitu. Jadi bid'ah itu terbagi menjadi 5. Makanya bid'ah itu tidak semua bid'ah itu sesat ya. Gitu ya, Mbak yang kerudungan coklat sekarang Mbak Farida ya? Iya, Kakak. Gimana, udah paham? Paham. Alhamdulillah, amin. Oke, di sini lagi ada yang timbul pertanyaan lagi mengenai bid'ah? Tidak ada. Alhamdulillah, alamin. Kita tutup pembelajaran malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba dipimpin doa Mbak yang berdoa coklat. Mari kita tutup pembelajaran atau diskusi pada malam hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi irhamna Rabbi fakina Fakiyana wa qarabatina Fidina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi irhamna Rabbi fakina wa fakiyana wa qarabatina Fidina Fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakiyana wa qarabati lana fidina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau baca doa itu jangan kasih susu. Saya tahu kalau kalian tuh pengen segera pulang kan ya? Ya. Makanya kalau doa itu biar ilmunya itu bisa bermanfaat dan barokah. Itu kalau doa itu dihayati gitu, dipelan, namanya berdoa. Masa berdoa bentak-bentak ya? Kesannya kan kayak bentak-bentak ke Allah gitu kan ya, minta doa, minta sesuatu yang bisa bermanfaat barokah tapi bentak-bentak gitu kan ya. Coba satu kali lagi bilang, satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakihna wa qarabati lana fidina Rabbana anfa'na Satu kali aja. Subhanakallahumma Humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.